Baik, selamat sore. Untuk pertemuan selanjutnya, ini akan kita membahas tentang mengoperasikan dua kontaktor. Mengoperasikan dua kontaktor di sini, K1 dan K2, yang akan bekerja secara berurutan. Jadi di sini komponen yang kita perlukan adalah MCB sebagai pengaman, kontaktor K1, K2. Di sini ada S1 atau tombol stop, S2 dan S3 serta dua indikator. Jadi untuk dua indikator di sini adalah ini S1 dan K2. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah kita akan menjalankan dua kontaktor ini secara berurutan. Jadi berurutan di sini artinya ada salah satu kontaktor yang tidak bisa bekerja sebelum kontaktor yang lain itu bekerja. Jadi apabila kita pahami di sini ada K1 dan K2. Poin yang utama di sini adalah ketika kita ingin menjalankan rangkaian ini, otomatis di sini ada salah satu kontak yang merupakan kontak K1 yang ada di atas K2 di sini, kumparan K2. Jadi artinya di sini begitu K1 ini belum bekerja, seperti apapun kita tidak bisa mengoperasikan K2 karena sangat menunggu hasil dari K1 menutup NO-nya ini. Jadi cara kerjanya adalah seperti itu. Jadi ini ketika posisinya ini kita tekan S3, kalau kita mengerjakan di sini, kita tekan S3 di sini, dan kita menekan ini tidak akan ada reaksi. Kenapa? Karena dia diblokir oleh ini K1 NO yang belum berubah. Jadi di sini K1 sebagai kontaktor awal dan ini K2 adalah kontaktor berikutnya yang akan berhubungan. Jadi cara kerjanya kalau kita lihat ini, kita pahami bahwa pengoperasian ini kalau kita menggunakan tombol, cara kerjanya adalah ini yang terlebih dahulu kita tekan. Ini yang kedua. Kenapa ini dulu? Karena di sini kita tujuannya adalah untuk mengalirkan ke sini, suplai ke sini, ke K1, sehingga ini akan nutup, ini nutup, sehingga ini siap menerima, dan ini lampunya H1 akan menyala duluan. Jadi K1 ini ketika sudah mendapat suplai tegangan akan merubah semua kontak, baik kontak NO di sini, ini dan ini. Jadi tiga kontak ini akan berubah. Semua adalah punya dari K1. Jadi K1 akan bereaksi, semua kontak akan berubah. Jadi begitu sudah ini lampunya menyala, kita seperti ini. Jadi K1 ini akan H1 akan ketika K1 ini berubah, ini bereaksi. Jadi kita menekan tombol ini, otomatis semua kontak di sini akan berubah. Jadi ditandai dengan lampu indikator H1 akan menyala. Jadi terus untuk selanjutnya kita baru bisa menjalankan K2 dulu. Jadi ini sudah bekerja ini, sehingga ini kita tutup, kita tekan untuk S2 nya ini. Yang terjadi adalah ini malah mati. Kenapa ini mati? Karena ini. Jadi kejadian ini yang menyebabkan ini mati adalah ketika ini sudah bekerja, otomatis semua kontak kontak K2 itu akan berubah. NO menutup, NC membuka. Membukanya ini yang menyebabkan lampu H1-nya mati, sedangkan yang satu ini adalah untuk menghidupkan H2. Jadi H2 itu menyala bersamaan dengan ketika kumparan kontaktor itu mendapat suplai, sehingga kontak akan berubah. H1 dimatikan oleh kontak NC dari K2. Nah, yang terakhir di sini kita ingin menyetop dari rangkaian ini, kita menekan S1. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau kita urut simpelnya seperti ini. S3 tidak kita bisa tekan, tidak akan ada reaksi. Baru S1 yang kita S2 ini. K1 dulu, baru muncul K2. Lalu selanjutnya kita tekan. Ini bisa dimatikan dari sini bisa. Jadi tiga kejadian seperti itu. Demikian untuk cara kerja dari rangkaian ini secara singkat seperti itu. Untuk masalah rangkaian nanti kita akan
usahakan untuk membahasnya dengan menggunakan media dari gambar kalau memungkinkan. Jadi poin-poin di sini adalah ini tadi, ini yang tombol ketiga. Urutannya adalah kita mengoperasikannya adalah kalau kita ingin menjalankan ini secara normal di sini berarti kita harus menekan S2, S3 baru kita stop dari S1. Menjalankan. Kalau kita ingin menjalankan K2, syaratnya adalah K1 harus kerja duluan. Demikian. Jadi untuk cara kerja rangkaian ini akan kita pahami seperti itu. Kita akan ulas seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi untuk cara kerjanya tadi 1, 2, 3 tadi sudah cukup. Nanti gimana caranya kalau seandainya kita menginginkan di sini selanjutnya adalah bagaimana ketika kita akan mengoperasikan dari istilahnya on-nya itu dari K1 baru dilanjutkan K2. Selanjutnya bagaimana off-nya ini K1 tidak bisa mati ketika K2 belum mati. Jadi off-nya dari K2 dulu baru K1. Kalau di sini nanti ini posisinya kita bisa menekan ini waktu operasi, ini bisa kita posisikan ketika ini baru sudah kerja kita bisa matikan langsung dari sini. Tapi diharapkan terangan berikutnya kita bisa kejadian itu tidak akan bisa terjadi ketika ini kita tidak melewatinya. Artinya on-nya tetap di sini, on-nya langkah on-nya adalah ini tadi, kuncinya adalah NO ini tetap poinnya di sini. Jadi selanjutnya langkah kedua adalah kita tidak bisa langsung mematikan dari sini sebelum K2 mati. Jadi caranya seperti ini. Ini kita putuskan. Jadi kita putuskan ini supply ini dari S2 ini kita langsung sini aja, kita potong aja untuk mempermudah, mempercepat. Ini seperti ini. Ini kita saat supply ini artinya kita masih supply ke tombol, kita menambah satu tombol di sini artinya. Ini kita menambah tombol stop 2. Ini untuk ini untuk apa aja, kalau ini berarti S4, ini S3 nya kita ganti karena sini kita memerlukan stop. Dan yang selanjutnya adalah ini apa, ini adalah K2. Jadi kalau seperti itu, kejadian seperti ini adalah sistemnya sama. Ini tidak akan bisa bekerja sebelum ini bekerja, dan setelah ini kerja dan ini kerja, ini yang poin ini yang akan menentukan S1 tidak akan bisa, tidak ada gunanya kita putuskan sebelum K2 pas. Oke, nanti kita akan coba simulasikan nanti. Kita rubah dengan satu tombol dengan satu kotak NO dari K2 di sini. Oke, baik, kita lanjut untuk materinya tadi. Kita setelah tadi kita membahas tentang posisi on yang dari K1 ke K2, di saat ini kita rubah rangkaiannya yang dari rangkaian asal tadi, kita rubah gimana caranya apabila untuk on-nya tetap dari K1 nyala duluan baru K2 bisa nyusul karena adanya ini, kuncinya adalah ini. Yang selanjutnya adalah kita diharapkan ketika ini sudah bekerja, ini tidak bisa mati sebelum ini mati. Jadi artinya fungsi pemutusan di sini harus digandakan. Artinya ditambahkan kontak NO. Di sini yang kita pakai adalah kontak NO punyanya ini. Artinya begitu ini sudah kerja, ini terhubung. Jadi terhubungnya ini kita fungsi dari tombol ini tidak akan ada dua jalur yang di sini. Jadi ketika kita tekan ini pun nggak ada gunanya sebelum ini membuka. Jadi ini kuncinya adalah ini. Yang ini adalah fungsi dari kinerja on. Jadi ini tidak akan mungkin bisa bekerja selama K1 belum bekerja. Sebaliknya ketika sama-sama sudah bekerja, ini menutup, K2 ini punya ini menutup. Saat ini kita ingin mematikan ini, kalau kita ingin mematikan K1 melalui ini tidak bisa sebelum ini ikut dibuka juga. Jadi siapa yang bisa membuka ini adalah S3. S3 ini yang membuka ini. Jadi artinya di sini adalah penguncian pada posisi on adalah K1 sangat tergantung dari K2 sangat tergantung dari K1 karena adanya ini, sedangkan stopnya adalah K1 sangat tergantung dari K2 dengan terbukanya ini, bisa memfungsikan dari tombol S1. Kita simulasikan seperti ini. K1 menyala, kuning ini di sini menyala. Posisi ini adalah
Posisi baru kejadian ketika sudah bekerja, ini baru akan bisa menyusul untuk K2. Ini saja. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa NOK1 ini yang menghambat posisi pemutusan ini dengan tombol S1. Jadi ini kita tekan nggak ada fungsinya. Kenapa nggak ada fungsinya? Karena dia ada jalur ini. Ini yang akan masih mempertahankan suplai ke arah ini. Jadi walaupun kita tekan seperti apapun, kita putuskan tidak akan ada fungsinya. Sebelum ini dibuka kembali. Yang membuka ini siapa ya? Ini yang membuka di sini adalah kumparan. Jadi kontak ini akan kembali normal menjadi terputus sehingga ini bisa difungsikan ketika ini sudah diputuskan suplainya. Lewat apa? Lewat S3, lewat ini. Jadi ketika sudah diputuskan, nantinya kita bisa memutuskan untuk kontak ke satu. Jadi kita ulangi, kita tidak bisa mengoperasikan K2 sebelum K1 karena ada ini. Jadi K2 ini tidak akan bisa kita operasikan sebelum K1 bekerja duluan. Jadi seperti ini. Ketika sudah bekerja, baru kita bisa operasikan K2. Jadi K1 dan K2 bekerja. Selanjutnya kita tidak bisa memutuskan sebagai K1 karena adanya ini punya siapa, punyanya ini. Jadi begitu kita ingin mematikan, kita harus matikan dulu K2 baru K1 menyusul. Oke, demikian untuk simulasinya. Jadi dari pembahasan ini gambar ini diharapkan nanti kita bisa ada pengembangan ke seandainya kontak benar 3, 4 dan seterusnya itu seperti apa. Jadi kuncinya adalah dua ini, kontak yang mengunci tombol stop dan ini merupakan ketika on berurutan. Di sini artinya ini menunggu dari ini baru ini nyusul, ini bisa stop ketika ini sudah terbuka punyanya ini. Oke, demikian untuk pembahasan yang diharapkan K1 on-nya dari K1 dan K2, off-nya dari K2 dan K1. Jadi semua difungsikan oleh tombol S1, S2, S3 dan S4. Jadi startnya adalah S2 dan S4, stopnya adalah S1 dan S3. Oke, demikian semoga bisa dipahami.